Selamat berjumpa Bapak Ibu guru hebat. Saya akan berbagi mengenai perencanaan asesmen. Adapun hal-hal yang ingin saya bicarakan, yang pertama, pemahaman lama dan pemahaman baru asesmen pembelajaran. Yang kedua, konsep asesmen berdasarkan panduan. Yang ketiga, praktik baik dalam merencanakan asesmen. Yang keempat, dampaknya kepada murid, tantangan yang dihadapi, dan strategi menghadapi tantangan. Mari kita renungkan terlebih dahulu. Asesmen sejati adalah cerminan dari pertumbuhan jiwa seorang murid yang mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pemahaman asesmen pembelajaran. Kalau pemahaman yang lama bahwa tujuan asesmen itu adalah untuk mengukur pencapaian siswa secara kuantitatif atau nilai dan bersifat sumatif di akhir pembelajaran. Tetapi pemahaman kita yang baru tentang tujuan daripada asesmen, yaitu mengukur perkembangan belajar siswa secara kualitatif dan kuantitatif, baik itu formatif selama proses maupun sumatif, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Pemahaman yang lama, asesmen biasanya dilakukan pada akhir semester atau tahun pelajaran. Pemahaman yang baru, asesmen dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Prinsip asesmen. Yang pertama adalah prinsip berkeadilan. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau kondisi khusus. Yang kedua, asesmen juga mengenal prinsip objektif. Asesmen didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat diukur, sehingga penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas. Prinsip asesmen yang ketiga adalah edukatif. Asesmen tidak hanya untuk memberikan nilai, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Hasil asesmen digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Praktek baik dalam merencanakan asesmen. Saya ambil contoh, karena saya adalah guru matematika, maka tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan benar minimal pada 85% soal. Sedangkan asesmen yang digunakan, tekniknya adalah tes tertulis, kuis harian, sedangkan instrumennya adalah soal-soal pilihan ganda dan isian singkat. Apa dampak, tantangan, dan strategi menghadapi tantangan? Dampak positif bagi murid, peningkatan motivasi, karena dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas dan umpan balik yang konstruktif, siswa akan lebih termotivasi belajar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Tantangan yang mungkin dihadapi, waktu yang terbatas, waktu yang tersedia untuk pembelajaran dan asesmen itu seringkali terbatas. Strategi menghadapi tantangan,
Gunakan waktu secara efisien, hindari kegiatan yang tidak relevan, dan manfaatkan setiap menit dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.